Selama 2023, Bitcoin ini udah naik 154% dari 16.000 US dollar menjadi 42.000 US dollar per keping Bitcoinnya. Padahal Bitcoin ini belum sempat halving. Apakah ini artinya kita udah ketinggalan momentum atau harganya udah terlalu tinggi untuk kita beli Bitcoin ini di tahun 2024? Biar fair enough to say, gue bakal tunjukin datanya aja biar mereka yang berbicara. So di video ini gue bakal share strategi gue untuk trading Bitcoin di 2024 seperti apa. Semoga buat kalian smart trader yang masih bingung, at least sedikit lebih paham lagi apa yang harus dilakukan di tahun ini 2024 untuk trading Bitcoin. Oleh karena itu gue akan breakdown video ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah key level Bitcoin 2024, yang kedua adalah Bitcoin halving, dan yang terakhir adalah strategi Bitcoin di 2024. Let's go. Anyway, sebelum lanjut ke video, gue tahu banget kok pasti banyak di antara lo yang lagi nonton yang udah banyak belajar dari channel YouTube gue tapi belum mulai coba untuk trading karena mungkin modalnya masih kecil. Bener kan? Pas banget lo nonton karena kita di video kali ini disponsorin sama XM yang lagi ada program bonus deposit 2 tingkat. Tingkat pertama 50% sampai $500 dan tingkat selanjutnya itu bonus 20% sampai maksimum 4.500 US dollar. Jadi let's say lo cuman punya $100 nih buat trading. Kalau lo deposit $100 di broker XM, lo bakalan dapat $150 buat modal trading. Gimana kalau lo punya modal lebih besar lagi, misalkan 2.000 US dollar buat trading? Nih perhitungannya lo bisa lihat sendiri dan lo juga bisa dapetin modal trading sebanyak 2.700 US dollar. Lumayan banget kan? Pasti lo mau nanya, profitnya ini bisa di WD nggak kok? Nah, tenang aja. Semua profit yang kamu dapetin dari trading di XM itu bisa ditarik kapanpun yang kamu mau. Pelajari lebih lanjut nanti detailnya ada di sebelah sini ya. Linknya udah gue taruh juga di deskripsi. Buat lo yang belum tahu, di XM itu lo bisa trading semua instrumen kayak forex, indeks, komoditi, bahkan kripto. Jadi buat lo yang mau trading kripto tapi modalnya pas-pasan, boleh coba trading di XM. Pas kebetulan lagi ada bonus deposit juga untuk kali ini. Cus langsung daftar di bawah, yuk kita lanjut videonya. Oke, smart trader, sekarang di depan layar kalian udah ada chart daripada Bitcoin dan sekarang kita mau lihat key level Bitcoin di mana aja untuk menentukan dan melihat level-level yang perlu kita perhatikan lebih dalam lagi karena ada kemungkinan dan ada potensi untuk terjadinya rejection atau ada potensi di mana area-area tersebut memberikan kita kesempatan untuk bisa beli Bitcoin di harga yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita flashback sedikit, dan gue juga udah share di video-video sebelumnya, kalau kita perhatikan di sini memang ada satu level atau key level yaitu kurang lebih di 25.000 yang sering gue sebut sebagai confirmation level. Karena pertama, di level 25.000 ini merupakan neckline daripada satu pola yang merupakan pola reversal, yaitu inverted head and shoulder. Kurang lebih seperti ini. Dan waktu itu gue sempat bilang juga ketika level 25.000 di sini itu udah di breakout, ini merupakan satu konfirmasi di mana Bitcoin ini udah mulai reversal dan mulai masuk ke bullish trend-nya lagi. Kalau kita lihat sepanjang 2022, ini semua adalah bear market yang terjadi di Bitcoin dan penurunannya juga kurang lebih dari high yang sebelumnya itu kurang lebih sampai 77%. Kemudian muncullah di awal tahun 2023 sebuah pola inverted head and shoulder. Dan waktu itu juga gue sempat bilang kalau Bitcoin ini sudah berhasil tembus 25.000, gue udah siap untuk masuk lagi ke market crypto, especially Bitcoin, karena gue udah melihat tanda-tanda mulai lagi naik ke atas. Dan ternyata bener aja setelah dia breakout level pentingnya di 25.000, setelah sebelumnya tugasnya menjadi resistance, setelah di breakout dia menjadi area support di sebelah sini. Dan ini memberikan kita satu opportunity atau satu peluang di mana level 25.000 itu bisa menjadi good area untuk kita bisa beli Bitcoin di tahun 2023. Kemudian setelah 25.000 level berapa lagi yang waktu itu kita amati? Jadi setelah 25.000 itu gue melihat bahwa di level 30.000 di sini ini banyak banget terjadinya rejection. Kalau kalian lihat di sini ada rejection satu, kemudian di sini juga ada rejection beberapa, dan ada shadow atau wick-wick yang terjadi di sekitar sini. Dan ini menunjukkan bahwa level 30.000 ini merupakan key level juga buat Bitcoin karena di sini ada strong support yang sebelumnya menjadi tugasnya di level 30.000 dan dia juga sempat membuat yang namanya demand zone di sekitar 30.000. Jadi 30.000 ini selain sebagai psychological price, secara historical dia juga berfungsi sebagai area support resistance yang sangat kuat. That's why kalau kita lihat di 30.000 ini terjadi juga beberapa kali rejection sebelumnya di tahun 2023. Dan waktu itu juga gue sempat bilang kalau Bitcoin ini saat ini sedang bermain di level 25.000 dan 30.000. Kalau level 30.000 ini berhasil ditembus, ini udah menjadi konfirmasi yang sangat kuat di mana Bitcoin ini udah siap untuk masuk lagi ke bullish trend-nya. Apalagi dia menjelang halving Bitcoin 2024 yang kurang lebih akan terjadi di April 2024. Dan kalau kita lihat sekarang pergerakan Bitcoin ini dari tahun 2023 udah membentuk sebuah bullish sequence atau sudah membentuk higher high, higher low sequence. Dan di sini kita bisa bikin yang namanya trend line di sebelah sini. Dan kalau kita coba untuk copy paste ke atas si garis tersebut, di sini kita bisa melihat pergerakan Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah channel. Nah, artinya apa? Yang pertama, pola reversal yang terjadi sebelumnya, inverted
head and shoulder di sini itu valid dan confirm. Yang kedua, saat ini Bitcoin sedang bergerak uptrend. Nah, kalau begitu key level Bitcoin di 2024 itu di mana aja sih kok? Jadi kalau kita perhatikan di sini gue udah highlight satu area di sekitar area 46.000 sampai ke 50.000. Alasan gue nge-highlight area ini adalah karena di sini ada area resistance dan di sini juga ada area supply sebelumnya. Dan kalau kita coba track back dan lihat secara historical, di sini ada beberapa kali rejection yang terjadi. Ini satu yang terjadi, sini juga ada rejection, kemudian di sini juga ada rejection, di sini juga ada rejection, dia berperan sebagai area resistance dan banyak sekali rejection lainnya yang terjadi di area tersebut. Oleh karena itu kita coba cari kira-kira level pentingnya itu di mana. Oh, ternyata ada level bulletnya atau ada psikologi price-nya, yaitu di level 50.000. Jadi kalau kita perhatikan di sini Bitcoin saat ini udah hampir menyentuh area 50.000, which is udah masuk ke area yang gua kasih kotak ya. Jadi memang in my perspective Bitcoin ini dalam waktu dekat atau in the short term itu ada potensi untuk menuju ke area 50.000, kemudian dia akan ada waktu untuk koreksi terlebih dahulu. Koreksinya kemana? Biasanya koreksinya itu akan ke middle channelnya terlebih dahulu di sini dan dia akan membentuk konsolidasi atau juga bisa ke lower channel di sebelah sini. Jadi kurang lebih seperti itu dan nanti level 50.000 setelah konsolidasi ini selesai dia akan breakout dan dia akan menuju ke key level berikutnya Bitcoin di mana yaitu di all time high-nya atau di resistance-nya di $69.000. Jadi menurut gua gambaran sementara untuk Bitcoin itu kurang lebih seperti ini dan gua mau share satu lagi key level Bitcoin yang perlu diperhatikan adalah level setelah dia berhasil menembus 69.000. Karena seperti kita tahu 69.000 adalah harga tertinggi Bitcoin sepanjang sejarah dan kita mau tahu kira-kira kalau dia udah berhasil tembus karena berdasarkan cycle yang sebelumnya ketika Bitcoin ini halving, Bitcoin ini akan menembus level resistance atau level tertinggi sebelumnya dan akan menciptakan level yang baru. Nah di sini karena kita nggak punya historical sebelumnya di harga berapa dia akan berhenti, maka dari itu saya akan menggunakan satu alat bantu, yaitu alat bantu yang dinamakan Fibonacci. Nah di sini saya akan tarik garisnya dari high yang ada di sini ke low yang ada di sebelah sini. Dan ketika kita tarik di sini ada level 161,8 yang biasanya kita sebut dengan the golden ratio. Ini ada di sekitar 100.000 dan seperti yang kita tahu 100.000 itu juga merupakan harga psikologis. Jadi kita akan coba untuk tandain dulu nih harga di 100.000. Nah sama satu lagi, kalau kalian coba untuk modify Fibonacci-nya di sini menjadi logarithmic scale, kalau kita aktifkan ini logarithmic scale, kita juga bisa melihat hal yang sama di mana di 127,2 logarithmic scale Fibonacci itu juga merupakan area harmonic resistance yang terjadi di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat kemanakah kira-kira setelah 69.000 ini berhasil ditembus, most likely next-nya adalah ke 100.000. Dan menurut gue di 100.000 ini merupakan harga yang ideal juga untuk nantinya kita bisa taking profit. Kalau kita lihat harganya sekarang masih di sekitar 45.000, artinya kalau misalkan harga Bitcoin ini bisa mencapai 100.000 dalam kurang lebih 1 tahun kita bisa profit 100%. Nah kok gue bisa meyakinkan itu dan kenapa di sini ada halving Bitcoin 2024? Sekarang kita masuk untuk membahas halving Bitcoin 2024. Oke, jadi kalau kalian coba untuk browsing atau kalian coba untuk googling, kapan sih kira-kira Bitcoin itu akan halving di tahun 2024? Jadi approximately atau kurang lebih itu akan terjadi di April 2024. Dan di sini gue udah bikin satu garis vertikal untuk menandakan kurang lebih di momen ini akan terjadi halving 2024. Dan apa sih yang biasanya terjadi setelah halving Bitcoin 2024 ini? Jadi di sini kalau kalian lihat Bitcoin ini sudah pernah halving selama 3 kali, yaitu yang pertama di 2012, kemudian 2016 dan 2020. Sekarang kita akan mengalami Bitcoin halving yang keempat atau di tahun 2024. Nah, yang terjadi di Bitcoin halving sebelum-sebelumnya, di sini gue akan kasih lihat aja data historicalnya dan garis vertikal yang berwarna merah di sini itu merupakan hari terjadinya halving. Oke, sekarang kita buka weekly-nya dulu dan ini adalah halving Bitcoin yang ketiga atau di tahun 2020. Dan setelah terjadinya halving, yang bisa kita lihat di sini adalah marketnya bergerak sideways. Jadi setelah halving itu marketnya sebenarnya nggak kemana-mana dulu, dia baru breakout kurang lebih di Juli. Padahal dia halvingnya di Mei. Jadi beberapa bulan setelah itu dia sempat sideways, baru dia breakout area konsolidasinya tersebut. Kita coba lihat lagi. Sekarang kita mau coba lihat ke Bitcoin halving yang terjadi di 2016. Ketika Bitcoinnya halving di 2016, yang bisa kita lihat ini juga bergeraknya sideways, cuman bergerak ke kanan atau sempat mengalami koreksi sementara dulu ke bawah. Kemudian di bulan Desember dia baru breakout konsolidasinya dan kemudian tembus all time high-nya. Di sini adalah all time high yang sebelumnya. Kemudian kita coba lihat lagi deh di Bitcoin halving yang pertama. Di sini juga sama. Ketika halvingnya terjadi di sekitar November 2012, yang
terjadi adalah dia masih ada di area konsolidasi. Di sini kurang lebih konsolidasinya. Dan baru breakout itu kurang lebih di Januari. Jadi ada kurang lebih 1-2 bulan dia baru breakout konsolidasinya. Tapi satu poin yang perlu kita tangkap adalah dia pasti breakout konsolidasinya kurang lebih 1-2 bulan setelah halving. Tapi ada satu lagi yang menarik adalah 3 dari 3 Bitcoin halving yang terjadi, dia selalu membentuk the new level of Bitcoin. Jadi di sini adalah harga tertinggi yang sebelumnya. Kemudian beberapa bulan setelah halving dia breakout dan harganya atau pergerakan harga Bitcoin itu malah melesat jauh lebih signifikan lagi. Jadi kalau kita lihat di sini setelah dia breakout harga tertinggi sebelumnya, kurang lebih setahun setelahnya dia naik 3.700%. Ini adalah Bitcoin halving yang pertama. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, bagaimana yang terjadi? Di sini setelah dia halving, kemudian beberapa bulan setelahnya Bitcoin menyentuh area resistensinya atau area harga tertingginya. Kemudian di sini dia breakout dan kemudian dia juga naik jauh lebih signifikan lagi. Jadi kalau kita lihat di sini juga kenaikannya setelah dia breakout adalah 1.500%. Kemudian yang terakhir di tahun 2020, setelah dia halving di Mei kurang lebih 2020, beberapa bulan selanjutnya juga kita bisa lihat di sini dia breakout harga tertinggi yang sebelumnya dan dia juga masih sempat naik kurang lebih sekitar 200%. Jadi dari melihat fenomena halving itu sendiri ada dua hal yang kita bisa ambil. Yang pertama, setelah Bitcoin halving itu harganya cenderung konsolidasi. Yang kedua, setelah Bitcoin halving harganya itu pasti akan menuju ke area all time high yang sebelumnya, which is untuk case yang saat ini itu di 69.000 US dollar. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil setelah halving, 3 dari 3 Bitcoin selalu membentuk harga yang baru dengan pergerakan yang jauh lebih eksponensial. Jadi kalau tadi kita udah menentukan key levelnya di 69.000, kemudian key level selanjutnya di harga 100.000, artinya semua hal yang gue coba untuk proyeksikan di sini itu based on kondisi halving yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya kalau misalkan ditanya dan kita ngelihat data bahwa harga Bitcoin ini udah naik dari 16.000 ke 45.000 saat ini, apakah masih telat untuk beli? Menurut gue selama belum halving, Bitcoin masih bagus untuk dibeli karena masih ada harga-harga atau level-level selanjutnya yang secara historical itu pasti akan terjadi, yaitu membuat all time high atau harga yang baru. Lalu sekarang bagaimana dengan strateginya? Oke, jadi untuk membahas strategi trading Bitcoin di 2024, gue akan breakdown menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah strategi yang mungkin saat ini kalian masih belum punya Bitcoin sama sekali atau baru awal banget mau trading ke Bitcoin atau di cryptocurrency. Menurut gue, kalian masih bisa beli Bitcoin sebelum halving 2024 itu masih menjadi waktu yang terbaik. Karena berdasarkan pengalaman gue waktu di tahun 2020, gue belinya itu baru bener-bener ketika dia breakout all time high, tapi gue juga masih bisa make profit atau double my portfolio menjadi 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Jadi menurut gue saat ini masih sangat-sangat belum terlambat, apalagi based on my experience, setelah halving naiknya akan eksponensial. Nah, bagaimana dengan kalian yang mungkin saat ini udah full di Bitcoin? Saran dari gue, maintain aja, apalagi yang average-nya udah di bawah 30.000. That's very good buat jaga mental kalian, karena menurut gue 30.000 merupakan area yang most likely akan sulit untuk dia turun lagi ke harga tersebut. Dan satu hal yang menurut gue penting adalah kalian fokus ke long term movement-nya, jangan fokus ke short term movement-nya. Kadang-kadang kita melihat, oh di sini kok Andi bilang ada 50.000, kayaknya akan reject dan gue mau jual dulu deh sebagian. No, jangan fokus ke short term movement-nya. Fokus di mana tadi gue bahas, ada kemungkinan besar ke 69.000 dan kemungkinan besar lagi akan membuat harga yang lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga yang gue mau sharing adalah strategi gue pribadi. Sekarang kalau kalian lihat portofolio gue ini mostly itu di Bitcoin atau hampir semua di Bitcoin. Jadi strategi gue di 2024 adalah gue bakal berhenti beli Bitcoin karena menurut gue udah cukup akumulasi Bitcoin dengan jumlah yang cukup besar. Dan nanti setelah halving Bitcoin atau dalam waktu yang dekat-dekat ini, gue akan switching sedikit atau pelan-pelan ke alternatif koin yang lainnya. Alasannya kenapa? Mungkin gue akan bisa jelasin semua secara detail di video ini karena udah terlalu kepanjangan. Jadi mungkin setelah ini gue akan bikin satu video khusus untuk membahas tentang strategi gue switching ke alternatif koin yang lain. Tapi secara singkat alasannya adalah karena setelah Bitcoin ini nanti naik atau halving, biasanya banyak alternatif koin yang jauh bisa outperform Bitcoin. Sehingga menurut gue untuk mendapatkan potensial yang jauh lebih besar lagi atau jauh lebih efektif lagi, gue akan coba untuk melihat alternatif koin yang berpotensi untuk outperform Bitcoin. Gue janji akan bahas di next video. Jadi jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen juga video ini. Sekali lagi disclaimer, semua hal yang gue sampaikan di video ini itu merupakan strategi gue sendiri, opini pribadi sendiri, dan keputusan jual dan beli atau trading Bitcoin sendiri ada di tangan masing-masing. Jadi jangan lupa untuk trade wisely. Semoga video kali ini bermanfaat. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.